Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa kembali dengan saya Alimuddin. Sekarang kita akan membahas tentang statistika. Mungkin Anda pernah melihat bentuk grafik yang begini. Nah, ini jumlah kasus COVID-19 saat negara-negara di Eropa tetapkan lockdown. Ya. Kemudian grafik seperti ini. Grafik hasil ketuntasan belajar. Atau mungkin Anda melihat grafik yang ini. Atau mungkin grafik yang ini lebih bagus, sudah berdimensi 3. Kemudian, atau mungkin gambar yang begini. Ya. Ini adalah diagram lingkaran. Bagaimana Anda bisa membuat gambar-gambar grafik yang tadi? Maka marilah kita belajar statistika yang akan kita pelajari mulai dari sekarang. Nah, statistika ini dilihat dari datanya dibagi dua. Ada data tunggal, ada data berkelompok. Kalau lihat daripada ukurannya, ada data ukuran pemusatan, ada data ukuran penyebaran. Sekarang kita akan bahas tentang statistika dengan data tunggal. Statistika dengan data tunggal ini sudah dipelajari SMP ya. Kita di sini hanya mengingatkan aja sebelum masuk ke statistika dengan ukuran data berkelompok. Untuk statistika data tunggal, kita mengingatkan kembali. Kita misalnya di sini ada data. Lihat data di atas. Banyak data ada berapa di sini? Banyak data ada 10. Ya. Nah, bisa di sini kalau misalnya saya ingin tambah 5. Oke. Jumlah datanya 11. Ya. Yang kedua, dari data ini Anda dapat melihat apa? Data yang paling kecil. Nilai minimumnya berapa? 2 ya. Kemudian Anda lihat juga di sini data nilai terbesar. Nah, disebut nilai maksimum berapa ini? 8. Nah, ya. Nilai maksimumnya 8. Kemudian ada yang disebut dengan jangkauan. Jangkauan ini adalah data terbesar dikurangi data terkecil ya. Nah, ini rumusnya. Jangkauan X maksimum dikurangi X minimum. Ingat ya. Data terbesarnya berapa? 8. Data terkecilnya 2. Berarti 8 kurangi 2. Oke, 6 ya. Berikutnya ada yang disebut rataan. Rataan ini adalah rumusnya seperti ini ya. X dikasih garis di atas. Nah, ini disebut dengan rataan atau rata-rata. Jumlah data keseluruhan dibagi dengan banyaknya data. Jadi kita jumlahkan dulu nih. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 5, 10. Tambah 8, 18. Tambah 7, 25. Tambah 4, 29. Tambah 8, 37. Tambah 4. 41 tambah 6. 47 tambah 3, 50. 50 dibagi 10. 5. Ini disebut dengan rataan ya. Dijumlahkan keseluruhan dibagi banyaknya data. Berikutnya ada yang disebut dengan dari rataan ini bisa diturunkan, ada yang disebut dengan rataan gabungan. Nah, rataan gabungan ini bukan nilai ya. N1 kali X1 ditambah N2 kali X2, maksudnya rataan 2 ya. N3 kali rataan 3 dibagi dengan N1 tambah N2 tambah N3. Kalau 2 berarti N1 kali X rata-rata 1 tambah N2 kali rataan 2 dibagi X1 plus X2. Ini rataan gabungan.
Kemudian SR. Nah, SR ini disebut dengan simpangan rata-rata ya. Simpangan rata-rata itu adalah jumlah dari selisih data dan rata-ratanya. Baik, nah ini ada data bagaimana menentukan simpangan rata-ratanya jadi 1,8 ya. Berarti selisih dari 2 dan rata-rata. 2 dengan 5 selisihnya 3. 3 dengan 5 selisihnya 2. 5 dengan 5 selisihnya 0 dan seterusnya. Ya. Atau boleh kalau di Excel ini boleh menggunakan rumus absolut. Ya, kalau saya buat Anda lihat di sini ABS berarti B2 dikurangi dengan rata-rata. Ini pakai absolut semuanya nanti 18 ya. Jadi kalau dibagi 10 berapa? 1,8. Kata berikutnya ada yang disebut dengan ragam. Nah, ini ragam. Ragam adalah jumlah dari selisih data dengan rata-ratanya dipangkatkan 2 dibagi dengan jumlah data. Seperti ini. Ya. Misalnya XI min X rata-rata pangkat 2. Ini semua dipangkatkan 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. 2 pangkat 2 berapa? 4 dan seterusnya. Sehingga hasilnya adalah demikian. Kemudian kalau kita jumlahkan, ini akan menjadi 42. Jadi jumlah totalnya adalah 42 dibagi dengan banyaknya data 10, maka ragamnya adalah 4,2. Berikutnya yang perlu Anda ketahui adalah standar deviasi. Standar deviasi ini adalah akar dari ragam. Ya. Ragamnya tadi adalah 4,2. Sehingga standar deviasinya adalah akar dari 4,2 adalah 2,0493 dan seterusnya. Ini ya, SD, standar deviasi akar dari ragam. Median, apa median? Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Median. Nah, median itu adalah nilai tengah. Karena ini adalah genap, maka ke N per 2, 10 bagi 2 berapa? Ke 5, 4, dan N per 2 tambah 1 yaitu 5 dibagi 2. Ini berapa jadinya? 4 tambah 5 bagi 2, 4,5. Ini ke ya. Kalau ganjil berarti ke N tambah 1 bagi 2. Kalau jumlahnya 11 misalnya di sini adalah tambah misalnya 9. Datanya ada 11. Ini 9 ada muncul. Tengah-tengahnya berarti ke 11 tambah 1 bagi 2. 12 bagi 2, 6. Nah, yang ke-6 adalah 5. Nah, maka mediannya adalah 5. Ya. Itu kalau ganjil. Berikutnya setelah median ada yang disebut dengan modus yang paling sering muncul. Ini berapa yang paling sering muncul? Ada 2 sebenarnya, 3 dan 4. Ya, kalau ini saya tambah 4, maka di sini yang paling sering muncul adalah 4 karena 4-nya ada 3, ya nggak? Baik, itu adalah modus ya. Ya. Berikutnya adalah kita bahas tentang kuartil. Nah, kuartil bawah ini adalah 25% dari
data ya. Nah, ini kalau misalnya ini adalah kuartil pertamanya. Berapa itu? Ya. Nah, kemudian kuartil kedua. Nah, ini sama dengan median. Nilai tengah berapa? 4,5, antara 4 dan 5, ini kuartil kedua namanya. Kemudian kuartil ketiga. Nah, kuartil ketiga adalah data ke 75%. Nah, kalau ini tengah-tengah, maka kuartil ketiganya adalah ada di angka 7. Ya. Ini disebut dengan kuartil ketiga. Nah, ini kuartil kedua ya. Nah, itu sebenarnya kuartil. Dari kuartil ada yang disebut dengan hamparan. Hamparan ini adalah jangkauan interkuartil. Hamparan adalah Q3 min Q1. Sama dengan 4 kan? Nah, Q3-nya tadi 7, Q1-nya adalah 3 ya. 7 kurangi 3, 4. Ini disebut dengan hamparan. Berikutnya ada yang disebut dengan jangkauan semi antar kuartil ya. Nah, ini adalah setengah dari Q3 min Q1. Tadi berapa hamparannya? Hamparannya adalah 4. 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Nah, itu adalah cara menentukan ukuran data, baik data pada data tunggal. Berikutnya kita akan bahas bagaimana menyajikan data pada data berkelompok atau data distribusi frekuensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.